Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang biasanya selalu saya rutin bahas ya, menjelang akhir bulan, mendekati bulan berikutnya. Saya akan bahas saham-saham seasonality ya. Artinya saham-saham yang naik pada bulan tertentu ya. Jadi untuk bulan depan itu kan Agustus. Hari ini kan tanggal 30 Juli 2023. Jadi saya akan bahas untuk Agustus berdasarkan seasonality, artinya saham-saham yang naik di bulan Agustus ya, berdasarkan statistik ya, selama 5 tahun terakhir. Jadi bukan berdasarkan analisa teknikal ya, berdasarkan statistik, istilahnya itu seasonality ya. Jadi kita lihat dulu video saya sebelumnya. Jadi sebelumnya saya bahas video mengenai seasonality ya. Sebentar saya tunjukkan screen-nya, saya cari dulu ya sebentar. Maaf. Jadi sebentar. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, ini saham yang saya bahas sebelumnya untuk bulan Juli ya videonya ya. Jadi dua saham yang 100% pasti cuan dan 25 saham 80% naik di bulan Juli dalam 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau statistiknya itu seasonality-nya untuk bulan Juli sebelumnya memang dia bagus ya. Banyak saham-saham yang naik 80% di bulan Juli ya. Dan kenyataannya memang bulan Juli ini memang banyak saham-saham yang rebound ya. Jadi banyak yang cuan juga. Yang ngikutin saya juga banyak yang cuan juga ya. Ini kesaksian dari beberapa teman di grup kecil saya ya, Sunar Saham Learning ya. Jadi mereka yang nonton video rajin juga harusnya juga cuan juga ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan lihatkan yang saya bahas sebelumnya itu kalau kita lihat ya, sebentar, untuk seasonality-nya sebelumnya di bulan Juli ya, itu saya bahas banyak banget ya, seperti itu ya. Jadi ini saya kasih background abu-abu ya. Jadi background abu-abu ini yang potensial naik, tapi yang saya bahas hanya yang saya tebelin ini aja ya. Ada 12 saham ya, karena saya nggak bahas semuanya. Kalau kalau dibahas semuanya nanti bisa lebih dari 20 ya, nambah bingung nanti ya. Jadi saya bahas 12 saham, dari 12 saham yang saya bahas ini kalau kita hitung win rate-nya atau sukses rate-nya itu 2 BEP. Artinya ketika Anda beli strateginya itu kita belinya pagi-pagi pembukaan langsung buy atau menjelang penutupan eh, hari terakhir ya sebelumnya ya seperti itu ya. Jadi ini hari Senin itu kan tanggal 31 Juli ya. Jadi kalau Anda belinya itu menjelang penutupan masih bagus sesuai dengan pembahasan saya nanti. Anda boleh buy menjelang penutupan di akhir bulan Juli ini ya untuk bulan Agustus. Kemudian Anda pasang trailing stopnya ya. Jadi setelah Anda beli Anda pasang trailing stopnya, kalau dia naik 2%, Anda mulai pasang trailing stopnya seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan seasonality, bukan analisa teknikal ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Ini bukan analisa teknikal, berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi. Harapannya akan terulang kembali karena probabilitasnya tinggi ya. Di atas 80% seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini win rate-nya dari 12 saham yang saya bahas itu BEP-nya 2. Artinya dia nggak naik tinggi, tapi juga kalau kita pasang trailing stop harusnya kena trailing stopnya paling nggak BEP ya, seperti itu ya, break even point lah, rugi sedikit lah di fee-nya mungkin ya, seperti itu ya. Kemudian yang yang fail itu ada satu ya, seperti itu ya. Jadi lainnya sukses. Jadi kalau kita lihat suksesnya di sini ada 9 ya. Dari 12 itu 9 yang sukses. Yang dua itu ya kurang lebih BEP lah. Ya rugi-rugi sedikit. Yang satu yang fail ya, seperti itu ya. Yang fail itu friend, yang kurang lebih BEP itu di BBB dan TBIG ya, seperti itu ya. Yang lainnya sukses. Jadi kalau kita bicara mengenai win rate, kalau ada suatu strategi itu lebih dari 60% win rate-nya, misalnya dari 10 saham, 6 saham itu win gitu ya, naik ya, 4 loss ya, itu sebenarnya lumayan bagus strateginya. Jadi kita pakai strategi seasonality, kita belinya di hari terakhir atau awal-awal pembukaan hari pertama di bulan Agustus ya.
Nah, untuk Agustus ini kalau kita lihat seasonality-nya itu lumayan banyak juga ya. Kalau yang naik 100% itu ada 4 ya. Yang saya kasih background abu-abu di sini, kemudian yang naik 80% ini sebenarnya banyak banget ya. Ini campur dengan indeks ya. Jadi ya nanti Anda pilih sendiri ya kayak Sri Kahati itu indeks, iGrid itu indeks ya. Kemudian ini di sini banyak banget ya. Kalau kita lihat di sini 80% ini lumayan banyak. Jadi bulan Agustus ini lumayan berkah ya seperti itu ya. Eh, kalau saya lihat di sini 15-an ya. Jadi ada 4 yang naik 100% dalam 5 tahun terakhir ya di bulan Agustus. Kemudian untuk 15 saham itu di 80%. Kenaikannya rata-ratanya ini ya, tabelnya seperti itu ya. Jadi nanti filenya ada di video deskripsi di bawah ini ya, seperti itu ya. Jadi kita bahas langsung untuk saham-sahamnya ya. Sebentar untuk saham-sahamnya saya ketikkan dulu ya, saya input dulu ya. Ini belum saya siapkan tadi dari yang terakhir ya. Jadi di sini ada satu pertama MAPA, kemudian SMGR. Sebentar. Kemudian BTPS, KLBF, BFIN, Java, Ali, kemudian BBTN, BBNI, Boga. Ini kita bahas satu persatu ya sahamnya ya. Kira-kira belinya di mana? Kalau misalnya Anda mau beli langsung atau enggak atau tunggu ya seperti itu ya. Nanti kita bahas. Jadi ini berdasarkan statistik ya, bukan analisa teknikal sekali lagi ya, seasonality ya. Ini sudah saya siapkan. Jadi 12 saham aja yang saya bahas, nggak semuanya ya. Saya sharekan untuk chartnya di sini. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham MAPA ya. MAPA kalau kita lihat di sini uptrend-nya masih kuat ya, karena dia MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini untuk MAPA ini dia sebelumnya kalau nggak salah ada aksi koperasi stock split ya. Karena dia di sini garis-garis sebelumnya yang saya gambarkan itu jauh di atas ya seperti itu ya. Nah, ini kan sudah naik tinggi ya Pak Sunar ya. Apakah dia masih bisa naik lagi? Kalau berdasarkan statistik, memang di bulan Agustus dia masih bisa naik lagi ya. Jadi strateginya kalau Anda berdasarkan statistik, belinya itu di akhir penutupan di bulan Agustus, tapi belinya bertahap ke atas ya. Kalau dia gagal turun, kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, kita jual ya seperti itu ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Nah, kalau kita lihat di sini MA20-nya ini kurang lebih di area sekitar ini ya. Titik breakout sebelumnya di sekitar 710-an ya. Jadi kalau mau buy weakness Anda bisa tunggu di area 710 sampai dengan 715 lah. Kalau dia nyentuh 710 atau 715 rebound mantul ke atas Anda barusan buy. Itu untuk apa? Bagi yang mau buy weakness. Tapi kalau yang mau buy langsung berdasarkan statistik seasonality menjelang penutupan tanggal 31 Juli selama dia masih di atasnya 710 Anda kalau mau buy langsung boleh ya. Kemudian Anda pasang trade stop-nya dan stop loss-nya. Ya strateginya seperti itu. Itu untuk MAPA. Kemudian target price-nya di mana Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini untuk target price-nya saya menggunakan acuan kalau kita lihat di sini ini 710 ini 815-an ya. Jadi kelipatan 100 kurang lebih ya. Jadi kemungkinan besar berikutnya targetnya adalah kurang lebih sekitar 910 ya seperti itu ya. Jadi 810 910 ya. Saya kasih acuan tengah-tengahnya 815 saja, hanya terakhir. Kalau mau buy high sell higher juga boleh, tunggu naik ke atas 815 kita buy. Yang sudah punya mau average up boleh, target price berikutnya di 910. Kalau dia turun di bawahnya 710 kurangi posisi. Kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, ini perlu hati-hati ya. Di bawahnya 645, salah saya jual dulu semuanya ya untuk MAPA. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 645, maka bisa turun dalam. Mau buy weakness di 645 juga boleh juga ya, seperti itu ya. Tapi saran saya di 710 aja ya, jangan terlalu bawah nanti takutnya malah turun lagi ya seperti itu ya. Buy weakness itu turun bukan langsung buy, kita tunggu rebound mantul ke atas ya, kurang lebih seperti itu untuk MAPA. Berikutnya untuk SMGR. Ini untuk SMGR saya terakhir sudah saya infokan di grup saya. Saya ada buyback untuk SMGR. Memang setelah saya buyback dia turun ya, belum kena stop loss. Nah di sini area buy sudah saya gambarkan ya, 6.600-an ya. Ini sudah tersentuh. Memang MA20-nya belum kepotong ya. Kadang-kadang kalau buy di MA20 itu artinya MA20-nya dites, dipotong dari atas ke bawah, kemudian
Eh, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas lagi, kita barusan buyback ya. Seperti itu ya. Ini untuk SMGR yang mau buy weakness boleh ya seperti itu ya. Karena berdasarkan seasonality dia bagus ya, 100% ya kenaikannya. Kalau kita lihat ke belakang tadi, berdasarkan seasonality-nya, sebentar ya. Ini saya perbesar aja. Untuk SMGR kenaikannya 100% di bulan Agustus ya. Dengan rata-rata kenaikannya 12,58%. Lumayan ya, 2 digit ya. Kalau MAPA dia 2 digit juga ya, seperti itu ya. Jadi ini potensi kenaikannya masih cukup menarik untuk SMGR. Jadi buy-nya bertahap aja, naik kita tambah lagi, average up, turun jangan di average down. Kalau misalnya mau buy weakness di bawahnya lagi, tunggu di 6375. Artinya kalau dia turun di bawahnya 6375, jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Yang pakai strategi seasonality, Anda boleh buy langsung menjelang penutupan tanggal 31 Juli 2023 di Senin ini ya. Kalau dia masih di atasnya 6.500 atau 6.600 ya, Anda boleh buy ya. Sambil pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya BTPS. BTPS dia 100% naik di bulan Agustus ya. Jadi kalau BTPS ini di bulan Agustus dia naik dengan rata-rata kenaikannya 100% ya. Average kenaikannya 7,8% ya. Jadi lumayan lumayan tinggi ya seperti itu ya. 7% dalam 1 bulan ya seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk BTPS, sebentar ya grafiknya. Bentar, hilang lagi tadi. Maklum kadang-kadang kalau screen-nya ini bingung saya hilang lagi. Eh, ini ya. Jadi kita kembali lagi ke BTPS. Nah, di sini kalau kita lihat ini masih ada potensial ya. Dia masih cenderung sideways ya, konsolidasi. Tapi selama dia bertahan di atas 2090, sebenarnya masih ada potensial untuk naik lagi untuk BTPS ya. Kalau Anda mau langsung buy, boleh pakai stop loss-nya di 2090, maksimum di 2000 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2230, mau tambah lagi atau average up, silakan ya. Target price berikutnya di 2340 dan 2450. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BTPS ya. Kemudian berikutnya untuk KLBF. Kenaikannya untuk KLBF dalam 5 tahun terakhir di bulan Agustus itu 100% naik dengan rata-rata 6,05% ya. Apakah akan naik lagi di bulan Agustus ini 2023 ya, mudah-mudahan ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang dia masih cenderung downtrend. Downtrendnya lumayan kuat ya. Ini MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih jauh di bawahnya MA20-nya. Tapi di sini ada area weakness yang saya pernah gambarkan 1900 ya, area supportnya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1900 atau 1895 ya, low-nya terakhir hari Jumat tanggal 30 hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 ya. Selama dia bertahan di atas low-nya itu 1895, masih ada peluang untuk naik lagi ke 2000-an. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1925 untuk minggu ini, Anda boleh langsung buy boleh ya. Atau mau berdasarkan seasonality menjelang penutupan tanggal 31 Juli 2023 Senin ini ya, Anda bisa langsung buy. Jadi Anda pasang trailing stop atau stop loss-nya, target berikutnya di 2000. Nah, kalau mau pasang stop loss di bawahnya ya Anda boleh pakai 1800 ya, atau buy weakness lagi di bawahnya 1800 ya. Tapi menurut saya sih tunggu aja di 1900 ke atas ya. Kalau misalnya Anda mau buy high sell higher 1925 ke atas Anda buy ya, seperti itu ya. Karena ini masih cenderung resiko turun ke bawah. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya tuh BFIN. Nah, BFIN ini pernah saya gambarkan area buy weakness yang saya kotakin di sini ya, 1250. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1250, rebound mantul ke atas 1250, kita barusan buy ya seperti itu ya. Tapi kalau Anda berdasarkan seasonality-nya, karena kalau kita lihat seasonality-nya di bulan Agustus untuk BFIN itu 80% naik ya. Dengan rata-rata kenaikannya 12,57%. Jadi lumayan tinggi ya. Itu berdasarkan apa yang sudah terjadi ya, statistik ya. Jadi pasti naik karena apa sudah jadi ya seperti itu. Apakah akan terulang kembali ya kita nggak akan tahu. Nah di sini kalau menjelang penutupan di tanggal 31 Juli 2023 hari Senin, kalau dia masih bertahan di atas 1250, Anda mau buy boleh. Nah, buy-nya bertahap aja naik ke atas 1350 tambah lagi average up, target price-nya di 1500 ya. Untuk BFIN masih ada potensial untuk rebound. Ini dekat testing area 1250 saat ini. Tapi belinya jangan terlalu banyak karena dia masih
arahnya MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Itu untuk BFIN. Cukup ya. Berikutnya untuk Java ya. Java ini kalau kita lihat dia masih koreksi ya. Memang MA20-nya masih cenderung mendatar, tapi dia harganya masih jauh di bawah MA20-nya. Nah, di sini ada area resisten terbaik yang menarik di sini adalah 1280. Kalau dia berhasil naik ke atas 1280 untuk Java, ini adalah kesempatan untuk buyback ya. Kalau sebelumnya sudah jual, kena stop loss ya, naik ke atas 1280 atau hanya yang sebelumnya di sini kalau kita lihat hanya di 1290, kita boleh buy on weakness ya. Seperti itu ya. Kalau dia naik kita buy. Nah, kalau berdasarkan seasonality menjelang penutupan tanggal 31 Juli 2023 Senin ya. Selama dia masih bertahan di atas low-nya hari Jumat 1240, Anda boleh langsung buy, pasang stop loss-nya di 1210, maksimum di 1155 ya. Itu untuk Java ya. Target price-nya di 1365 dan 1435. Ya kurang lebih cukup ya untuk Java. Kemudian berikutnya kalau kita lihat di sini statistiknya, ini nanti filenya akan saya bagikan free ya. Anda bisa download, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Nanti ada passwordnya. Passwordnya adalah Merdeka, huruf kecil semua ya. Jadi memang saya password kenapa? Karena saya nggak mau file ini dilihat oleh orang yang nggak berhak untuk melihat filenya. Jadi yang berhak melihat atau membuka filenya adalah yang sudah nonton video ini ya, karena passwordnya sudah saya bagikan di videonya. Kalau nggak nonton, passwordnya nggak akan tahu ya seperti itu. Tapi teman Anda jangan dikasih tahu. Tujuannya supaya dia ikutan nonton ya. Seperti itu ya. Ya paling tidak hargailah ya yang sudah membuat videonya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda mau buka filenya ya Anda nonton aja, nanti kan tahu sendiri passwordnya ya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk AALI memang lagi koreksi dalam ini Pak Sunar. Tapi kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi strateginya kita lihat kalau menjelang penutupan hari Senin dia masih di atasnya 7450. Ini adalah area buy weakness-nya yang di bawah ya, 7450. Ya, Anda tunggu di sana aja karena dia masih cenderung testing koreksi. Dia gagal bertahan di atas 7850 ya. Jadi masih resiko. Amannya kalau mau buy, tunggu naik ke atas 7850 barusan kita buy. Target price berikutnya di 8125 dan 8450. Selama dia masih di bawah 7850 masih cenderung testing area support berikutnya di 7450. Memang di sini ada support tengah-tengahnya ya di sini ya, 76 7675 ya. Nah, Anda mau tunggu di sini juga boleh. Jadi kalau dia dipotong 7675 ke bawah, kemudian rebound mantul ke atas 7675, Anda buy ya seperti itu ya. Nah, naik ke atas 7850, Anda tambah lagi atau average up. Jadi menjelang penutupan Senin selama di atas 7450 atau 7675, Anda langsung buy boleh berdasarkan statistik ya, seasonality ya, bukan analisa teknikal. Kalau berdasarkan analisa teknikal, ini baru saja dipotong MA20-nya dari atas ke bawah, jadi masih resiko. Tapi kalau mau berdasarkan statistik, ya kan, seasonality-nya karena 80% dia naik di bulan Agustus, Anda langsung buy menjelang penutupan boleh, selama dia masih di atasnya 7450. Intinya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya BBTN. BBTN ini sudah saya bahas juga di video mengenai analisa saham perbankan ya. Jadi masih potensial yang mau buy weakness boleh pasang aja stop loss-nya di low-nya terakhir 1280 dan 1250. Yang mau buy weakness tunggu di 1250 ya. Nah, kalau misalnya minggu ini dia naik ke atasnya MA20-nya di atas 1325, yang mau buy silakan, atau yang mau tambah lagi average up silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu kalau berdasarkan statistiknya di bulan Agustus untuk BBTN dia naik 80% naik dengan rata-rata kenaikannya 6,31%. Jadi bulan Agustus ini lumayan menarik ya. Banyak saham yang naik ya seperti itu ya. Berdasarkan statistik 5 tahun terakhir di bulan Agustus ya. Jadi bukan analisa teknikal, saya ulangi lagi. Karena ada sebelumnya yang nyindir saya di komentar ya, tapi saya nggak tampilkan komentarnya. Itu analisanya Pak Sunar sesat tuh. Seasonality kan analisa teknikal apa itu? Ya, seperti itu. Seasonality itu bukan analisa teknikal, tapi berdasarkan statistik ya. Apa yang sudah terjadi di bulan Agustus. Dengan harapan probabilitasnya akan terulang ya, seperti itu. Nah, tapi kita lihat di sini, oke berikutnya ya BBNI ya. Ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Selama dia masih bertahan di atas 8825 masih menarik. Jadi dalam penutupan tanggal 31 Juli 2023, kalau dia masih di atasnya udah 8825, Anda langsung buy boleh ya. Pasang stop loss-nya di 8000 ini ya. Ini 8650. Jadi kalau dia turun di banyak 8650,
lebih baik Anda jual dulu semuanya. Itu untuk BBNI. Kalau dia berhasil naik ke atas 9.000, Anda jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sekitar 9375 dan 9.600. Jadi BBNI ini yang mau buy a weakness silakan, masih ada peluang, paling tidak 9.000 masih ada kemungkinan dikasih ya. Selama dia bertahan di atasnya 8825. Ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Boga. Boga kalau kita lihat uptrendnya masih bagus, ini konsolidasi ya. Jadi MA20-nya masih di bawahnya harga sekarang ya. Jadi lumayan jauh. Yang mau buy a weakness di MA20-nya boleh juga ya. Mungkin nanti sekitar area 1.200-an ya. Jadi kalau dia dipotong dari atas ke bawah 1.200 ya. Kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan, Anda langsung buy boleh ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1.200. Itu yang buy on weakness ya. Untuk Boga. Tapi kalau dia gagal turun di bawahnya 1.200, ya Anda lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 1.200, dia ada kemungkinan akan turun lagi ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau berdasarkan seasonality, Anda langsung buy boleh aja menjelang penutupan hari Senin ya. Kalau dia masih bertahan di atas 1.200, Anda buy, target price terdekatnya adalah 1.295 dan 1.350. Paling tidak dia akan berusaha untuk breakout dari high-nya terakhir 25 Juli di 1.255. Ya, itu untuk Boga ya. Mudah-mudahan sukses. Oke, berikutnya kalau kita lihat setelah Boga BBCA ya. Nah, BBCA 80% naik dengan rata-rata kenaikan 5,39% ya. Jadi yang bilang BBCA lemot, tapi berdasarkan statistik dia 5% masih bisa naik ya. 80% di bulan Agustus selama 5 tahun terakhir ya. Itu yang sudah terjadi, pasti sudah terjadi. Tapi apakah berulang ya kita nggak tahu. Nah ini area buy weakness di 9.000 mau langsung buy. Kita lihat hari Senin tanggal 31 Juli menjelang penutupan selama bertahan di atas 9.000 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 9.400 dengan target price-nya di 10.000. Ya, itu untuk BBCA. Memang kadang-kadang menjengkelkan ya di sini ya. Oh, Pak Sunar naik kemudian dikasih merah dalam tuh langsung dibanding bandar. Apakah ini distribusi nanti bakalan turun? Ya kita nggak tahu juga ya seperti itu ya. Yang penting saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, price action-nya, bukan ke akumulasi atau distribusi ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk PNBN, ini yang terakhir yang saya bahas ya. Karena banyak banget sebenarnya ya. Ada 15 saham yang 80%, yang 100% ada 4. Jadi kalau dibahas semua bisa sampai 19 saham ya seperti itu ya. Jadi 12 saja. Yang terakhir PNBN 80% naik dengan rata-rata kenaikannya 5% selama 5 tahun terakhir ya seperti itu. Nah, apakah akan terulang kembali ya? Kita lihat aja PNBN. PNBN saya sudah share di grup saya ya. Saya ada buy untuk PNBN. Memang terakhir saya belum jual. Setelah naik 2 hari profit ya, saya belum jual. Karena ini masih bagus. Selama masih di atas MA20 masih menarik. Yang mau buy or weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya di 1.230-an ya. Atau di 1.200. Artinya kalau dia turun lagi di bawahnya 1.200, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul di atasnya 1.200 barusan kita buy. Ya, seperti itu ya. Atau kalau Anda menggunakan strategi seasonality, belinya di akhir bulan Juli untuk bulan Agustus atau paling lambat awal Agustus ya, hari pertama trading Anda beli ya. Itu Anda hold atau pasang stop loss, mudah-mudahan sejarah akan berulang ya. Berdasarkan statistiknya 80% dia naik ya untuk PNBN ya. Dengan rata-rata kenaikannya di atas 5%. Jadi di sini kalau langsung buy boleh selama di atas 1.200. Nah, kalau nggak dikasih buy weakness, kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 1.285. Sebentar, ini 1.345 ya. Naik ke atas 1.345 kita buy high sell higher, target price berikutnya di 1.500. Ini ada pattern namanya rounding bottom ya, seperti ini ya, kecil di sini ya. Atau kalau mau bilang ini cup and handle mangkok besar yang ada handle-nya ya bisa aja, tapi saya lebih suka menyebut di sini rounding bottom ya. Kalau dia breakout ke atas ini masih bisa ke 1.500 ke atas. Itu untuk PNBN. Pasang aja stop loss-nya memang agak jauh ya, 1.200 atau pakai acuan low-nya tanggal 13 Juli di 1185. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi ini ada filenya, saya bagikan linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang tidak saya bahas seperti INDF, Hill, Dimas, ULTC dan lain-lain ya. Bukan berarti mereka jelek ya, karena terlalu banyak nanti tambah bingung ya, kok banyak banget. Memang ada yang 60% seperti TCPI, itu 60% persentase kenaikannya. Jadi 3 tahun naik
2 tahun turun ya di bulan Agustus ya selama 5 tahun terakhir. Tapi rata-rata kenaikannya masih tinggi ya 10,71%. Saran saya sih lihat 80% ke atas saja cukup ya. Ya jadi pilih yang mana Pak Sunar kalau mau berdasarkan seasonality Anda mau beli semuanya 12 saham ya juga boleh aja. Ya seperti itu ya. Atau Anda seleksi sendiri kalau kebanyakan ya boleh aja. Ya seperti itu. Apakah nanti bakalan benar Pak Sunar win? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti karena di pasar saham ini nggak ada yang pasti ya. Jadi saya umumkan juga untuk edukasi berikutnya free ya, linknya ada di video deskripsi Pak. Ini saya nggak sebutkan lagi topiknya karena saya sudah sebutkan di video sebelumnya. Anda tinggal join Telegram group itu ya, linknya ada di video deskripsi Pak ini. Kemudian nanti hari Sabtu kita akan ada sub meeting jam 9 pagi sampai dengan jam 11 pagi waktu Indonesia bagian barat tanggal 5 Agustus ini ya yang akan datang ya. Jangan lupa join ya. Nah, yang join sudah lumayan banyak sih ya di Telegram group ya 200 lebih ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebih cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Sekian, terima kasih banyak. Tetap semangat.